Selamat sahabat anak-anak, kembali bersama Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Suara Itu. Ayat hafalan Roma pasal 6 ayat 4. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Poin penting pelajaran kita, kasih Allah menuntun kita untuk mengakui ketergantungan kita kepada Yesus dan dibaptiskan. Pernahkah engkau bingung dengan apa yang ingin diucapkan seseorang? Kedengarannya penting, kedengarannya benar, tetapi engkau harus memikirkannya sebentar. Bayangkan seorang pemuda menanyakan Yohanes Pembaptis tentang pekabarannya. Seorang pria menyendiri, seorang pengembara, duduk diam di atas sebuah batu di sisi sungai Yordan. Matahari sedang tenggelam. Yohanes sering menggunakan waktu pribadi bersama Allah. Selama 30 tahun hidupnya, banyak digunakan waktu untuk saat seperti ini. Tetapi sejak ia mulai berkhotbah di samping sungai Yordan, sebagian besar hari-harinya dipenuhi dengan orang-orang. Orang-orang mendatanginya dari setiap kota-kota dan pedesaan orang-orang Yahudi. Mereka datang untuk berbagai alasan. Yohanes dapat melihat seseorang datang sekarang, menyusuri pinggir sungai, mendekatinya. Mungkin seseorang yang tadinya tidak dapat berbicara kepadanya karena kerumunan orang. Seorang mendekat dan duduk di batu dekat Yohanes. Yohanes menoleh dan tersenyum. Keduanya duduk terdiam sejenak. Akhirnya orang muda itu memecah kesunyian. "Tuan, apakah maksud dari pertobatan yang engkau bicarakan hari ini kepada orang-orang dan mengapa engkau membaptis mereka?" Yohanes mengucapkan doa singkat kepada Allah. "Apakah yang kau inginkan untuk diketahui anak muda ini?" Kemudian ia berbalik menjawab, "Mesias akan segera datang, dan aku telah diutus untuk memberitakan orang-orang untuk bersedia." Pengakuan artinya, engkau mengaku kebutuhanmu akan Allah. Pertobatan berarti engkau menyesal atas kesalahan yang telah engkau buat karena mencoba melakukan segala sesuatu dengan kekuatanmu sendiri dan engkau menyerahkan hidupmu kepadanya. Pembaptisan menunjukkan kepada mereka yang berada di sekitarmu bahwa engkau telah memilih untuk bergantung kepada Allah, bukan kepada dirimu sendiri. Cara lain untuk memahaminya ialah engkau meninggalkan gaya hidup lamamu sendiri dan dilahirkan kembali untuk menjalani hidup baru, ke arah yang berbeda dengan Allah menyertaimu dalam setiap langkah. Kembali ke heningan di sungai Yordan. Tetapi anak muda itu memulai, "Engkau mengatakan hal berbeda dengan orang-orang Farisi dan Saduki ketika mereka muncul hari ini. Engkau membuat mereka marah. Bagaimanakah engkau bisa mengatakan bahwa para pemimpin seperti mereka belum siap untuk dibaptis? Tidakkah engkau takut?" Orang muda itu berbicara secara terbuka kepada Yohanes. Ia tampaknya mempercayai Yohanes. "Aku hanya mengatakan apa yang Allah perintahkan," Yohanes menjelaskan. "Apakah engkau ingat kata-kata Nabi Yesaya mengenai suara yang berseru di padang belantara, mempersiapkan jalan bagi Allah,
menyediakan jalan untuknya?" "Ya," orang muda itu menjawab. "Aku telah mendengar ayahku membacanya di rumah ibadat." "Akulah suara itu," Yohanes berkata dengan biasa. "Ketika aku memanggil orang untuk bertobat dan dibaptiskan, aku meminta mereka untuk menyiapkan hati mereka kepada tuntunan Allah, agar Ia dapat membuat hidup mereka istimewa. Aku sedang mencoba membantu orang-orang meluruskan kepercayaan yang salah mengenai Allah dan apa yang Dia ingin lakukan bagi mereka. Mesias akan segera datang untuk mempersiapkan kerajaannya dalam hati dan pikiran mereka. Tetapi bagaimanakah dengan para imam?" Anak muda itu bersikeras. "Bagaimanakah bisa engkau menyebut mereka keturunan ular beludak? Bukankah mereka juga mencoba mengajarkan mengenai Allah?" Yohanes kembali berdoa untuk mendapatkan kata-kata yang benar untuk diucapkan. Anak muda ini mencoba untuk mengerti apakah yang Allah inginkan untuk dipahaminya. Yohanes berpaling untuk berbicara. "Allah mengatakan kepadaku bahwa tidak setiap orang yang datang untuk mendengarkan khotbahku dengan alasan yang benar. Beberapa orang tidak benar-benar siap untuk mengakui kebutuhan mereka akan Allah. Beberapa hanya ingin melepaskan diri dari hukuman. Allah mengetahui siapa yang benar-benar tulus, bersedia menyerahkan kesombongannya, kecemburuan, ketidakjujuran, atau kepentingan diri dalam kehidupan mereka, dan membiarkan kerajaan Allah memenuhi hati mereka. Bekerja sebagai seorang pembicara dan guru saja tidak cukup untuk membuat seseorang bersedia bagi kerajaan Allah." Yohanes melihat anak muda itu yang sedang termangu. Yohanes berdoa dalam hati lagi, "Bapa, ini pekabaran yang sulit, namun begitu sederhana. Berbicaralah kepada hatinya. Bantu dia untuk mengerti bagaimana memberi tanggapan terhadap kasih-Mu kepadanya." Suara malam sepanjang sungai saja tidak memberi sambutan. Tetapi Yohanes mengetahui bahwa Allah telah mendengar. Anak muda itu berdiri, tersenyum kepada Yohanes dan berkata, "Terima kasih. Sampai bertemu besok."